Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tasawunika Sembiring dan aku adalah mahasiswi dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan. Jadi pada pagi hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk aku mau berbagi nih dari materi yang akan aku sampaikan nanti mengenai legacy marketing dan juga new wave marketing. Jadi teman-teman mungkin yang ngerasa ini simple, nggak menarik, khususnya untuk teman-teman yang mungkin punya small business atau juga mau merintis usaha baru, bisa banget ditonton sampai akhir karena ini sangat bermanfaat. Memang kelihatannya simple, tapi ini adalah hal-hal yang sebenarnya simple tapi perlu diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, nanti bisa mempengaruhi kesehatan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi di dalam memasarkan produk, pemasaran, kita tadi cerita tentang pemasaran. Jadi di dalam memasarkan produk tentu saja terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan agar dapat menarik pelanggan sesuai dengan yang diperkirakan, atau lebih bagus lagi jika itu melebihi ekspektasi kita sebagai owner, ya kan? Jadi jika kita merasa telah melaksanakan langkah-langkah yang harus dilakukan layaknya seorang wirausahaan yang baik, seperti misalnya melakukan inovasi, kemudian mengemas produk kita dengan cara yang menarik, menentukan harga yang sesuai dengan biaya produksi, hingga memberikan layanan yang memuaskan pada pelanggan, tetapi target penjualan belum juga memuaskan. Mungkin ada beberapa hal kecil yang terlewat dan kemudian hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap penjualan kita. Nah, jadi ketika kita kemudian bisa melakukan sebuah evaluasi terhadap produk kita dan mencari di mana letak kesalahan yang terjadi, hingga kemudian mengevaluasi bentuk pemasaran yang kita lakukan. Nah, apakah sesuai dengan target pasar yang kita tuju, atau karena memang dengan perubahan zaman juga, berubah juga pola pasar yang ada di masyarakat, dari mulai permintaan mereka hingga pola pikir tentang bagaimana seharusnya kesesuaian produk yang mereka beli itu. Menurut data yang dikemukakan oleh seorang pakar bahwa sejak 2008, era marketing termasuk pada era New Wave Marketing, di mana pasar bersifat desentralisasi atau berbentuk horizontal. Sedangkan sebelumnya, yaitu sejak tahun 1998 hingga 2007, merupakan legacy marketing yang pelan-pelan ditinggalkan yang ditandai dengan ditinggalkannya sistem sentralisasi atau vertikal, di mana perusahaan lebih fokus terhadap marketing yang sifatnya hanya sebatas menjual produk dari produsen hingga sampai ke konsumen, tanpa perlu mengetahui apakah konsumen tersebut berpotensi kembali menjadi pelanggan atau tidak. Nah, jadi dalam hal ini, perusahaan menghitung biaya investasi, lalu menentukan harga produk, dan menghitung untung rugi perusahaan. Adapun ciri yang menonjol dari era New Wave Marketing adalah bahwa untuk memasarkan produk sifatnya adalah horizontal, di mana perusahaan tidak dapat lagi mendikte konsumen baik dari sudut harga maupun unsur lainnya. Karena orang yang ada pada perusahaan tersebut berperan sebagai pemasar, baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya adalah, jika dulu yang bertugas membuat image produk menjadi bagus itu hanya berfokus pada marketer atau marketing, maka sekarang tugas tersebut menjadi tugas semua pihak yang ada di dalam perusahaan itu. Apapun posisinya, mereka harus bertanggung jawab, tetapi tetap menjadi tugas utama bidang marketing. Hanya saja dibantu oleh bagian lain yang tentu saja akan membantu sedikit pekerjaan marketer, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini akan saya tampilkan beberapa perbedaan dari legacy marketing versus new wave marketing. Jadi mereka versus di sini ya. Oke. Jadi kalau legacy marketing itu lebih terpusat dengan bentuk vertikal. Jadi dia lebih menganut tentang sistem vertikal silo di mana marketing bertugas mengolah image produk, sedangkan accounting hanya bertugas mengolah keuangan atau bagaimana berinvestasi. Jadi tadi kayak dibilang tadi kalau misalnya legacy marketing ini ya kalau misalnya dia adalah marketer, berarti kerjanya adalah marketer dan itu marketing. Jadi tidak bisa dibantu oleh bidang lainnya seperti accounting atau administrasi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan accounting. Accounting harus fokus dengan mengelola keuangan, jadi tidak bisa dibantu oleh bagian marketing. Gitu. Nah, ini adalah beberapa komponen pemasaran dari legacy marketing itu sendiri. Yang pertama itu ada segmentasi, yang kedua itu ada targeting, yang ketiga ada position, yang keempat ada differentiation, yang kelima ada selling, yang keenam ada brand, yang ketujuh ada service, dan yang ke-8 ada proses. Oke, sekarang kita masuk ke never
new wave marketing. Nah, berbeda dengan legacy marketing tadi, new wave marketing ini itu menggunakan sistem silo busting yang menganggap semua orang dalam perusahaan tersebut mempunyai andil, mempunyai kewajiban untuk membuat image produk perusahaan tersebut menjadi bagus di mata konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bedanya tadi kalau di legacy, ya kalau misalnya dia marketing, ya dia harus mengurus, menanggung-jawabi apa saja yang berhubungan dengan pekerjaan marketing. Tapi kalau misalnya di new wave marketing ini, semua orang dalam perusahaan itu, semua bagian dalam perusahaan itu bertanggung jawab untuk membuat image produk menjadi bagus di mata konsumen. Jadi bisa dibantu oleh bagian lainnya. Berbeda dengan legacy tadi, dia tidak boleh dibantu, itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Nah, ini beberapa komponen pemasaran dari new wave marketing. Yang pertama itu ada komunitas, yang kedua ada konfirmasi, yang ketiga ada klarifikasi, baru yang keempat ada pengkodean, kelima ada komersialisasi, yang keenam ada karakter, ketujuh ada pemeliharaan, dan kedelapan ada kolaborasi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perusahaan yang awalnya itu menggunakan legacy marketing, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya berubah menggunakan new wave marketing ini. Jadi kita di sini pada hari ini akan membahas tentang perusahaan Dell Inc. Jadi teman-teman kalau misalnya anak kuliah pasti tahu Dell Inc. ini produknya apa aja. Yang paling sering dipasarkan itu adalah laptop merek Dell Inc. Nah, sebelum kita bahas kenapa dia berubah haluan, kenapa dia merubah strategi pemasarannya menjadi new wave marketing, kita mau tahu dulu nih, apa Dell Inc. ini? Perusahaan apa sebenarnya Dell Inc. ini? Nah, Dell Inc. ini adalah sebuah perusahaan berbasis di Round Rock, Texas, Amerika Serikat, yang memproduksi dan memasarkan perangkat keras komputer, dan kebanyakan itu klon IBM. Nah, sebagian pasarnya itu berada di komputer pribadi, tetapi Dell juga menjual server, alat penyimpanan data, switch jaringan, dan klaster komputer untuk perusahaan. Nah, ini adalah logo dari Dell itu sendiri. Jadi kita sekarang membahas tentang New Wave Marketing Trilogy of Dell. Jadi kita bahas bagaimana dia akhirnya dari awalnya dia menggunakan legacy marketing dan akhirnya menggunakan New Wave Marketing. Nah, jadi setelah ditinggal oleh sang pendiri, Michael Dell di tahun 2004, Dell memang seakan turun kembali ke bumi setelah menikmati kesuksesannya merevolusi industri lewat model pemasaran langsungnya. Masalah demi masalah terus berdatangan, mulai dari insiden komputer meledak, baterai rusak, servis yang semakin buruk, skandal keuangan, sampai penurunan pangsa pasar yang terus digerogoti karena langkah kompetitor seperti HP, Acer, Fujitsu yang kian agresif. Profit dan harga saham terus pula turun seiring dengan berbagai masalah tersebut. Nah, jadi sejak Desember 2004 sampai 2008 lalu, perusahaan asal Texas ini kehilangan nilai pasarnya sekitar 35 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak tahun 2006, posisinya sebagai pemimpin pasar PC atau komputer digeser oleh HP. Masalah di Dell memang sangat kompleks, bukan saja dilihat dari keuangan dan operasionalnya, tapi juga dari sisi pemasaran yang kian terjerumus ke lubang krisis. Badainya bisa dibilang dimulai ketika Jeff Jarvis, seorang blogger yang menulis posting beristerinya yang bertajuk Dell Hell atau Dell Neraka. Sebagai luapan emosinya terhadap customer service, Dell yang tidak pernah menggubris komplain yang ia sampaikan atau bahkan menerima telepon ketika ingin berinteraksi dengan mereka. Efek dari Dell Hell ini memicu percakapan di mana-mana, baik di online maupun di offline. Harian The New York Times membahas blog tersebut hanya 2 hari setelah Jarvis mempostingnya di internet, diikuti pula oleh Business Week yang turut serta membahasnya. Kasus tersebut cukup ikonis, mengingat Dell pada awal ia berdiri terkenal dengan reputasi layanannya yang sangat bagus. Setiap kali pelanggan membeli PC dari Dell, di dalam kotak ini disisipkan sebuah kartu pos yang diberi tajuk Dear Michael. Nah, jadi kartu pos ini sebagai langkah ajakan bagi pelanggan ketika menerima produk itu, nanti untuk memberi masukan kepada Michael Dell secara langsung terhadap berbagai hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Dell. Tentunya itu mudah dilakukan apabila perusahaan masih kecil. Seiring perjalanan waktu, Dell kian sukses dan menjadi sebuah raksasa di industri, yang model bisnisnya menjadi inspirasi bagi segenap kalangan pemasaran. Setelah ditinggal Michael Dell di tahun 2004, perusahaan ini memang seakan kehilangan karakter dan rohnya. Maka dari itu, ketika ia mengambil alih kembali perusahaan pada tahun 2007,
Berbagai hal yang strategis langsung dilakukan oleh Michael, mulai dari pergantian tim manajemen, perampingan organisasi, dan penghematan dari sisi operasional. Dari sisi marketing, berbagai hal dalam rangka turnaround juga dilakukan lewat berbagai inisiatif yang dipayungi lewat istilah Dell 2.0. Dilihat dari Direct to Dell, Idea Storm, Studio Dell, dan platform baru lain yang ada di Dell saat ini. Dari sisi marketing, pada dasarnya ada 3 hal yang coba dibenahi oleh Michael Dell langsung. Dan ketiga hal ini sesuai dengan apa yang kami sering disebut sebagai marketing trilogy yang terdiri dari customer management, product management, dan brand management. Tentunya yang gayanya new wave, bukan legacy. Karena apa yang dilakukan oleh Michael Dell ternyata adalah yang pertama, pengelolaan pelanggan berorientasi kepada komunitas. Yang kedua, pengelolaan produk berbasiskan co-creation bersama komunitas, dan juga pengelolaan brand yang berorientasi kepada penonjolan karakter Dell yang memfokuskan kepada komunitas pelanggan. Apa yang dilakukan oleh Michael Dell sejalan dengan apa yang demikian kami tentang tugas pemasar dalam New Wave ini. Implikasi penting dari peralihan legacy ke New Wave adalah bagaimana pemasar memanage 3 tugas utamanya, yaitu mengelola pelanggan, produk, dan brand-nya yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip 12C pemasaran New Wave. Seperti yang akan kami bahas dalam beberapa artikel ke depan, 3 tugas utama di era New Wave yang kami sebut sebagai marketing trilogy ini adalah, pertama, pengelolaan pelanggan dengan menggunakan komunitas. Yang kedua, karena basisnya komunitas, maka pengelolaan produk yang berorientasi dengan co-creation menjadi tugas bagi pemasar di era New Wave. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena harus menunjukkan kehorizontalan dan sisi yang humanisnya, pengelolaan brand di era New Wave ini harus berbasis pada pembangunan karakter yang horizontal dan humanis pula. Oke. Jadi itu adalah sedikit pembahasan mengenai perusahaan Dell yang awalnya menggunakan legacy, dan akhirnya mungkin legacy itu hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang kecil aja. Sementara kalau misalnya kayak Dell tadi, dia sudah menjadi semakin besar, akhirnya hal-hal sepele yang menjadi kekurangan legacy marketing tadi akhirnya menjadi besar dan akhirnya memberikan kerugian bagi perusahaan. Jadi akhirnya Dell ini mengganti marketing strateginya menjadi new marketing, di mana mereka lebih fokus untuk membuat image produk itu menjadi lebih baik di mata pelanggan. Dan juga di beberapa artikel yang aku baca, kalau misalnya new marketing ini dia juga menerapkan sistem di mana konsumennya sendiri juga melakukan marketing gitu. Jadi contohnya misalnya aku adalah customer dari Dell ini. Jadi aku bikin story mengenai betapa bagusnya laptop dari Dell ini gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi marketing lagi untuk teman-temanku yang mungkin melihat story gitu. Jadi mereka jadi ada keinginan untuk membeli laptop dari Dell karena aku reviewnya bagus gitu. Jadi itu dari beberapa artikel yang aku baca mengenai new marketing ini, dan aku juga menjelaskan tadi bagaimana bagaimana keuntungan yang didapatkan Dell ketika mereka mengganti marketing mereka dari legacy ke new marketing. Oke. Jadi mungkin itu aja dari video ini. Itu akhir dari video ini. Mungkin teman-teman semoga membantu video